Apa hukumnya kalau pergi suatu acara bungkus makanan? Saya pergi acara, lalu kemudian dibungkuskan tuan rumah makanan halal. Yang tak boleh itu saya bawa plastik masuk ke dalam. Tapi kalau sudah tradisi di kampung itu dan sahibul baitnya paham, sama-sama tahu, juga tak jadi masalah. Tapi kalau di situ tidak lazim, tak biasa, menyalahi adat, maka tidak izin dia. Makanan yang tidak izin itu bisa jatuh kepada haram. Dan ada orang yang sangat warok menjaga tentang makanan ini. Saya pernah datang tamu, sampai salam dia nggak makan. Saya sangka dia puasa. Pas saya tanya, bapak kok nggak makan? Ustadz nggak ada nyuruh. Sejak itulah kalau datang tamu ke rumah saya tuangkan tehnya, saya kasihkan, kuenya saya bukakan, saya kasihkan. Nanya pula tamu nih, kenapa Ustadz begini? Karena ada tamu tak saya suruh, sampai pulang dia tak makan. Itulah saya kasih. Saya pernah ke Turki, mampir ke satu majelis tarekat Naqsabandiyah. Nasinya disuapkan, jeruknya dikupaskan. Begitulah mereka melayani orang Turki, luar biasa. Muliakan tamu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Man kana yu'minu billah wal yukrim wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Dan saya selama di Palu nih, Masya Allah, orang Palu memuliakan tamu luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Saya sejak kecil saya ditinggal ibu saya, sebab orang tua saya berpisah. Ayah saya tidak menafkahi kami hingga saya dewasa. Ayah saya mempunyai hutang piutang yang uangnya murni dia gunakan sendiri. Apakah saya memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut? Saya juga bercita-cita menikah Ustadz, tapi beliau tak meridhoi. Seandainya seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, hutangnya dibayar melalui tirkah. Tirkah adalah harta warisannya. Dalilnya mana? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum diambil wasiat sepertiga dan dibayarkan hutang. Keluarkan wasiat sepertiga, dibayarkan hutang, baru boleh dibagi. Jadi orang meninggal itu hutangnya dibayarkan melalui tirkah, melalui harta warisan. Adapun anak, apakah wajib seorang anak membayarkan hutang orang tuanya dari uangnya pribadi? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau berbakti, maka dia bayarkan. Engkau mau berbakti kepada ayahmu, bayarkanlah. Kalau kau tak mau membayarkan, tidak apa-apa, karena engkau tidak wajib menurut hukum Islam. Harta wajib dibayarkan dari harta ahli waris yang ditinggalkan. Jelas? Tapi saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tuamu. Walaupun orang tuamu tak memberimu makan dan dia tidak memberimu nafkah. Sekarang setelah kau remaja dewasa mau nikah, lalu kau bayarkan, kau anak yang luar biasa. Allah akan membukakan pintu rezekimu dan anakmu akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Adapun orang tuamu yang tak baik, khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh, toh dia sudah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia itu, kata Nabi SAW, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Jelas? Tentang merapatkan shop dalam sholat, bagaimana cara merapatkannya Pak Ustadz? Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Saya ini termasuk orang yang tidak terlalu sensitif.
Kalau ada orang merapatkan bahunya ke bahu saya tenang aja. Kalau dirapatkannya kakinya dengan kaki saya pun tidak risau. Tapi tidak semua orang macam saya. Ada orang yang ketika kakinya rapat dia agak risih, geli dia. Maka kalau sekali kita dekatkan dia diam, nggak apa-apa. Kalau sekali kita dekatkan dia menggeser, jangan kita rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman baru taubat. Begitu kita geser 2 kali, apa itu jalan. Jadi kita agak-agak aja, sudah kita dapatkan diam-diam. Saya termasuk yang tak terlalu sensitif. Kalau digesernya kaki saya. Cuman kadang pas sedang sholat, digerak-gerakannya pula. Bagaimana dengan orang yang menempelkan kakinya? Ada dalilnya. Yulziku, menempelkan. Tapi bukan Nabi menyuruh. Nabi nggak ada nyuruh. Sahabat itu wakana ahaduna yulziku. Salah seorang di antara kami menempelkan. Artinya dia nyaman. Kalau tak nyaman, buat agak-agak dekat saja. Nah, ini tentang masalah lurus. Imam tidak mengangkat takbiratul ihram sebelum lurus. Biasanya dia tengok ke belakang. Sawus sufuf fa inna tasbiyatus shaf min tamamis shalah. Luruskan. Itu belum penuh, Pak. Luruskan, Pak. Nah, ini kaki rapat. Nah, baru. Allahu akbar. Jadi waktu dulu jadi mahasiswa, imam ini kebetulan dari mahasiswa Libya. Nah, dia kalau jadi imam dia orangnya selektif, dia jalan ke belakang, menengok kaki, jalan. Anak Afrika ini nggak sabar, begitu imam dia tengok kosong, maju dia ke depan. Allahu akbar. Nah, itu imam kena kudeta. Jadi nggak perlu terlalu gitu, cukup bertanya, luruskan saf. Belum pernah saya sholat di masjid tiba-tiba imamnya ngomong gini, makmum, saya sudah tahu kalian semua udah ngerti tentang saf kan? Nah, saya nggak usah nyuruh lagi ya. Kita tidak bosan mengingatkan, sawus sufuf fa inna taswiyatus shaf min tamamis shalah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain imam, lain caranya. Pengalaman saya ceramah di masjid-masjid, saya temui ada 3. Imam yang pertama, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada imam satu lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Waktu zaman batu dulu. Ada, saya ketemu. Selesai sholat saya tanya, kenapa Bapak bilang simpan batu? Karena banyak yang sholat ini matanya nengok batu aja, Pak Ustaz. Saya bukan nyindir orang pakai batu, saya pun pakai cincin. Ada pula saya sholat di Masjid Istiqomah di Pulau Bengkalis di Riau, pakai irama, luruskan shaf, matikan HP. Kami semua yang pertama sholat agak-agak tersenyum.